Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita akan melakukan kuliah kembali dengan tema baru selama 5 hari ke depan, tema perdagangan internasional, dan minggu depan selama 5 hari juga masih terkait dengan perdagangan internasional, tetapi dengan penekanan pada neraca pembayaran internasional. Semua negara itu kita sudah bisa mengetahui ya, melakukan transaksi ekonomi dengan negara lain. Mungkin bukan hampir ya, semua negara pasti ada transaksi ekonominya. Nah, ada transaksi perdagangan barang, ada transaksi perdagangan jasa, ada juga investasi, dan ada utang piutang. Tiap negara itu secara umum itu melakukan pencatatan terhadap transaksi tersebut dari sudut pandang dia. Jadi jika Indonesia, berarti dia mencatat misal tadi penjualan barang sebagai ekspor dan pembelian sebagai impor. Kalau itu berlangsung dengan Malaysia misalnya kan terbalik. Yang penjualan barang dari Indonesia dicatat dia sebagai impor. Dan sebaliknya, yang dia catat sebagai ekspor ke Indonesia, kita catat sebagai impor. Nah, setiap negara dalam hal ini kita selalu memakai contoh kasus Indonesia ya, karena kuliahnya adalah tentang ekonomi Indonesia. Catatan tentang ekspor dan impor barang tadi disebut neraca perdagangan. Trade balance. Nah, yang dicatat, sebagaimana dulu juga kita pernah belajar PDB, produk domestik bruto, itu nilainya ya, nilai moneternya dari transaksi tersebut. Sekalipun ada catatan tambahan tentang volume atau berat atau kuantitas. Tetapi yang sering menjadi perhatian analisis adalah nilai uangnya. Cuma untuk kasus ekspor impor ini, analisis tentang volume, tentang kuantitas, tentang berat itu menarik juga. Nah, secara umum BPS menyetarakannya semua dengan berat bersih nanti dengan itu. Yang lain lagi yang perlu kita ketahui, catatan terhadap transaksi tadi, transaksi perdagangan atau neraca perdagangan tadi, sifatnya bersifat arus, aliran selama kurun waktu tertentu. Jadi berulang-ulang saya mengatakan besaran-besaran ekonomi itu ada yang bersifat flow, arus atau aliran. Berarti 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Itu namanya arus. Ada juga yang bersifat stok atau sediaan. Itu berarti kondisi pada waktu tertentu. Jadi misalnya kita yang paling gampang berbeda itu adalah tentang utang. Kita bisa bicara arus utang selama setahun, berarti bertambah atau berkurangnya. Bisa juga bicara posisi utang, outstanding utang pada tanggal tertentu, misal 31 Desember. Nah, khusus untuk perdagangan internasional ini, dan hari ini kita akan bicara tentang ekspor, besok kita bicara impor, itu catatannya bersifat arus ya. Berarti kalau sebulan ya tanggal 1 sampai akhir bulannya, 30 atau 31. Kalau triwulan ya kita kenal triwulan 1, 2, 3, dan 4, atau setahun. Nah, BPS, Badan Pusat Statistik, salah satu lembaga favorit perkuliahan kita ini mencatat dan menyusun neraca perdagangan tiap bulan. Mirip dengan inflasi ya. Kalau tenaga kerja 6 bulan sekali, PDB 3 bulan sekali, triwulan. Nah, perdagangan ini sama dengan inflasi tiap bulan. Nah, BPS mencatat hari ini kita bicara tentang ekspor, berarti penjualan ya, penjualan barang. Itu berdasarkan dokumen ekspor atau yang disebut dengan pemberitahuan ekspor barang, PEB, yang harus diisi oleh eksportir. Diisi oleh eksportir ketika mengekspor barang, terus diberi izin muat oleh kantor pelayanan bea dan cukai. Nah, itu dokumen itu yang menjadi dasar utama BPS. Nah, belakangan memang BPS melakukan cross check tambahan, mungkin ada yang tidak tercatat di PIB, itu ada beberapa catatan lain, tapi relatif porsinya masih kecil. Jadi dari PT Pos, dari survei ekspor perbatasan laut dan seterusnya. Nah, pada prinsipnya
neraca perdagangan berarti kan tadi yang mencatat ekspor dan impor itu mencatat semua jenis komoditas, jadi semua barang dicatat. Nah, tetapi ada beberapa pengecualian sesuai kelaziman tradisi internasional ya, best practice-nya. Misal tidak dicatat tentang pakaian dan perhiasan para penumpang dan awak alat angkut, jadi yang pesawat atau pramugari atau pelaut itu tidak dicatat. Juga untuk keperluan kedutaan besar itu tidak dicatat, tidak dimasukkan ke dalam jual beli. Nah, lalu untuk keperluan pameran juga pada umumnya tidak dicatat, kecuali nanti dijual ya. Kemudian peti kemas yang ada datang peti kemas tapi kosong gitu ya, itu diisi kembali, atau kita ngirim peti kemas untuk mengambil barang itu dicatat. Begitu juga uang dan surat-surat berharga. Uang dan surat-surat berharga ini perlakuan pencatatannya nanti di tempat lain. Nah, pencatatan semua barang tadi, komoditas tadi, itu mengacu pada untuk ekspor ya, nilainya free on board FOB. Jadi kalau tadi saya ulangi, kita mencatat dari sisi Indonesia, ekspor ya, nilainya yang dicatat itu nilai pada pelabuhan kirim. Ya kalau bandara ya bandara kirim ya. Jadi misal kita mau mengekspor barang ke India misalnya, maka nilainya itu adalah nilai di Tanjung Priok gitu, di Tanjung Perak atau di mana. Bukan nilai di pelabuhan India. Berarti di sana tidak ada biaya pengapalan, tidak ada asuransi dan semacamnya. Tidak ada biaya bongkar barang di pelabuhan tujuan. Nah, tadi BPS juga selain mencantumkan nilai, berarti kan itu kuantitas dikali harganya, itu juga ada pernyataan berat neto. Untuk keperluan analisis semua diseragamkan menjadi kilogram ya. Jadi kilogram ini dengan turunannya termasuk ton gitu ya maksudnya. Jadi bukan volume. Nah ini punya kelemahan tentu saja. Nah kemudian ada juga di catatan itu tentang negara tujuan. Nah bahwa barang itu lewat ke beberapa negara itu soal lain. Yang penting negara tujuan menurut dokumen barang tersebut terakhirnya terkirim di mana. Itu negara tujuan namanya. Selain BPS sebetulnya ada lembaga lain yang melakukan pencatatan dan perhitungan tentang ekspor, yaitu Bank Indonesia. Datanya sama dari PIB-nya bea cukai tadi. Nah, tetapi Bank Indonesia ini tidak bulanan dia melakukannya triwulanan ya, 3 bulan dalam konteks membuat neraca yang lebih luas. Tadi kan kita sudah katakan ada transaksi barang, transaksi jasa, ada transaksi utang piutang. Nanti kita akan belajar bahwa kesemuanya itu dicatat dengan yang namanya neraca pembayaran. Nanti di kuliah-kuliah berikut. Nah, tetapi sebagai bagian dari neraca yang luas itu ada neraca perdagangan. Nah, BI menyebutnya sebagai neraca barang. Nah, kalau si BPS tadi menyebutnya neraca perdagangan ya. Nah, sejauh ekspor itu nanti hampir sama angkanya. Jadi mungkin selisih-selisih karena ada akurasi tertentu dan juga angka-angka yang kadang bersifat sementara. Tapi yang utama ada beberapa jenis perlakuan terhadap transaksi. Tidak besar selisihnya. Tetapi nanti besok kita akan belajar ada yang berbeda dalam impor. Untuk ekspor, baik catatan BPS maupun catatan Bank Indonesia nilainya relatif hampir sama. Nah, mari kita lihat. Agak batuk misalnya. Itu ekspor Indonesia pada tahun 2019, berarti kan 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya. Saya sengaja ambil contoh 1 tahun. Sebenarnya data terkini ya sudah ada yang sampai April ya, bahkan sebentar lagi, atau saya tadi tidak lihat, biasanya tanggal 15 sudah keluar data yang sudah keluar ya kayaknya hari ini, tapi belum kita download. Tapi kita ambil saja data setahun biar mudah. Itu 1 Januari sampai 31 Desember 2019 Indonesia mengekspor 167,53 miliar ya, nilainya ya. Nah itu lihat gambar itu yang 167 yang kuning ya, kuning apa oranye itu? Oranye. Nah oranye. Nah sementara yang biru sebelah kirinya itu tahun 2018. Jadi sebetulnya pada tahun 2019 kemarin terjadi penurunan nilai ekspor ya.
kita belum pastikan itu turun nilainya saja, apa volume atau beratnya turun kan, itu ada data beda kan. Kan bisa saja kuantitas dan beratnya turun, tapi harganya naik, nilainya naik kan, atau sebaliknya. Ini belum tahu, kita terima saja dulu soal nilai, bahwa terjadi penurunan dari 180 tahun 2018 menjadi 167,5 di tahun 2019. Nah, Indonesia ini memiliki kebiasaan memilah, memisahkan catatan setidak-tidaknya sebagai informasi publik antara migas dan non-migas. Kenapa? Karena di masa lampau kita memiliki porsi migas yang sangat besar. Sehingga pemisahan ini nampaknya pemerintah, BPS juga, itu berkeinginan agar dilakukan analisis terhadap produk yang non-migas. Sebenarnya ya mau tidak mau kita tetap lihat total ekspornya kan. Nah, itu grafik yang paling kanan 167,497 berarti kan kalau diringkas ya 167,53 kalau dibulatkan itu yang angka terkininya. Jadi ini yang 167,53 itu angka sementara, yang 167 ini sudah angka yang diperbaiki, tapi sedikit kan selisihnya. Nah, kita bisa mundur ke belakang, ke tahun-tahun belakang. Nah, itu yang garis abu-abu itu menunjukkan total ekspor. Terdiri dari yang biru itu adalah ekspor migas, yang oranye ekspor non-migas, kan begitu ya. Skalanya sebelah kiri itu skalanya itu dalam angka juta dolar, berarti kan statusnya sekian miliar dolar, gitu ya, Mbak Dwi ya. Nah, bisa dilihat apa yang menarik dari ini, bahwa selama beberapa tahun terakhir, sebutlah dari tahun 2010, terjadi fluktuasi terhadap total ekspor. Benar kan? Nah, 2009 ke 2010 naik, ke 2011 naik, lalu turun selama beberapa tahun sampai 2014, turun lagi 2015, sampai 2016 kan, turun toh. Ya, 2012, 13, 14, 15, 16 turun, baru pelan-pelan naik, 17, 18 naik, 2 tahun, turun kembali 2019. Total nilai ekspor Indonesia. Nah, itu yang abu-abu. Nah, biasanya disoroti juga yang khusus non-migas kan, tinggal lihat yang kecenderungan oranye itu satu yang menarik ya. Nah, kalau kita menganalisis, ya saudara-saudara cari berita, cari informasi lebih jauh, tahun-tahun itu terjadi apa. Pertama yang saudara cek nanti adalah volume, bukan volume, berat bersih tadi ya. Apakah terjadi pengurangan atau hanya karena harganya yang turun, itu menarik. Yang kedua juga nanti kita periksa pada tahun-tahun itu kondisi ekonomi dunia seperti apa, kondisi negara-negara yang nanti banyak berhubungan dengan Indonesia itu seperti apa. Menarik juga di tahun-tahun yang lampau yang dari itu ada panah biru itu. Pada tahun-tahun lampau memang migas, ekspor migas selalu melebihi ekspor non migas. Kalau sekarang kan jauh, karena kita di masa lampau itu produksi kita melebihi konsumsi sehingga ekspornya bisa cukup kuat. Nah, belakangan ini produksi kita kurang dari konsumsi, tetapi kita tetap ekspor karena nanti ada kajian kita tentang migas, kenapa masih terjadi ekspor, walaupun sebenarnya kita kekurangan, lalu kita mengimpor juga. Gitu. Nah, kita juga bisa melihat di slide berikut data bulanan. Nah, BPS tiap bulan kan sudah saya katakan, sebetulnya hari ini sudah ada publikasi ya, tapi karena ini tadi disiapkan tadi malam, jadi tidak sempat download yang terkini. Nah, saudara-saudara bisa nanti masuk ke, terutama yang kemarin sudah ikut tutorial kan, bisa masuk ke web BPS, cek berita ini hari ini yang bulan kemarin. Itu gambar di paling atas itu menunjukkan dari Maret 2020 ke April 2020 kan terjadi penurunan toh. Kemudian April 2020 biasanya dibandingkan dengan setahun yang lalu April 2019 bagaimana. Nah, sementara grafik yang di bawahnya itu mudah sekali dilihat kan. Perbandingan yang hijau, yang merah itu 2020, yang hijau 2019, yang biru 2018 tiap bulan. Saudara-saudara bisa melakukan simulasi dengan menyusun 5-6 tahun kan untuk melihat kecenderungan masing-masing dan datanya tersedia di BPS. Nah, BPS juga di slide berikut itu melakukan pembagian sektoral. Tadi saya sudah katakan
tidak lazim di negara lain. Di kita biasa membagi migas dan non migas kan ya, karena arti pentingnya untuk mengetahui perkembangan komoditas ekspor non migas kita. Nah, BPS jadinya membaginya menjadi 4. Nah, nanti cara membaginya ada kita jelaskan. Itu misalnya migas, jadi grafik yang paling kiri ya, yang untuk setahun, yang kanan yang 4 bulan. Yang kiri dulu, itu yang biru, itu menunjukkan migas ya, yang paling kiri gambar, migas turun dari 17,17 menjadi 12,54. Jadi 2019 migasnya turun agak besar. Pertanian malah mengalami kenaikan tapi kecil, 3,43 menjadi 3,61 miliar dolar ya, jangan lupa. Lalu yang industri pengolahan mengalami penurunan, lalu tambang dan lainnya, berarti selain tidak masuk pertanian, tidak masuk industri pengolahan, tidak masuk tambang, disebut lainnya. Itu kurang lebih. Nah, itu kita lalu bisa menyusunnya menjadi tahun-tahun ke belakang. Tapi untuk paparan kali ini tidak kita sampaikan. Nah, ini yang 4 bulan kan, yang di sebelah kanan itu gambar untuk 4 bulan. Jadi tidak salah juga kalau pemerintah mengatakan saat ini porsi ekspor terbesar adalah industri pengolahan. Nanti kita akan lihat industri pengolahan yang macam apa. Nah, terkait dengan pengelompokan barang ekspor, komoditas ekspor, itu sebenarnya ada dikenal beberapa sistem di dunia ini. Ada 3 yang terkenal itu, yang SITC ya, Standard International Trade Classification. Lalu ada yang HS ya, HS itu singkatannya Harmonized System, tapi singkatan panjangnya Harmonized Commodity Description and Coding System, HS. Nah, sama dengan soal PDB maupun soal inflasi, karena biasanya negara termasuk Indonesia itu mencoba melakukan sesuai dengan standar-standar internasional, manual-manual yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi acuan. Nah, dalam hal PDB kita sudah kemarin lihat kan dari Badan Statistik PDB ada manual perhitungan PDB. Nah, begitu. Nah, ini yang SITC itu sebenarnya aslinya juga dibuat oleh PBB. Jadi itu pengelompokan komoditas yang diekspor, itu waktu itu PBB tujuannya agar tahu sebuah negara itu kira-kira banyak ekspor bahan yang tidak banyak diolah, berarti kan dia sebutlah primer ya, jadi ekstraktif, ambil dari alam saja, baik itu tambang apa atau hasil tani yang hanya diambil dan dikirim. Juga PBB pengen masing-masing negara itu membuat pengelompokan, dan ketahuan juga yang mengalami pengolahan seberapa banyak. Nah, pengolahan sendiri kan macam-macam. Ada yang pengolahannya cukup panjang, ada yang pengolahannya hanya 1 tahap atau 2 tahap. Nah, itu dasarnya SITC itu. Nah, terkait dengan pengolahan kan ada aspek teknologi, sehingga ada penggolongan-penggolongan ekspor yang barang-barangnya high-tech maupun low-tech dan seterusnya. Nah, macam-macam penggolongan SITC ini terus berkembang. Semua standar itu mengalami perkembangan sesuai perkembangan produk. Nah, sekarang ini dikenal ada SITC 1 digit. 1 digit berarti ya dia kodenya hanya 1 ya. Itu 0 sampai 9, berarti ada 10 kelompok produk. Ada yang 2 digit, berarti ada yang 01, 05, atau 11, 13, 15, 24, 25. Nah, itu 100 ya. 99 dari 01 sampai 99. Nah, 99. Jadi ada 99 kelompok barang. Kalau 3 digit ya silakan dihitung. Tentu tidak setiap negara memiliki ekspor pada semua SITC, benar kan? Nah, kita cek untuk Indonesia nanti. Tetapi dengan demikian bisa dibandingkan antar negara, kan dia produknya SITC mana. Beberapa tahun terakhir, 10 tahun, sekitar 5-10 tahun terakhir, SITC ini lebih mengarah kepada membantu perhitungan PDB. Jadi data-data SITC, ekspor SITC suatu negara, berarti impor di suatu negara lain, itu kebanyakan dipakai untuk membantu perhitungan PDB. Kan waktu kita ngitung PDB ada ekspor-impor kan. Lalu ekspor-impor sekaligus meng-cross-check di produksi barang, jadi macamnya apa. Ada sistem penggolongan barang yang lain yang disebut HS tadi ya, coding. Nah, ini yang lebih banyak dipakai publikasinya, dipublikasikan, dikelompokkan.
Nah, kenapa itu? HS itu dari WCO ya. WCO ini apa ya? Organisasi bea cukai dunia lah gitu. World Customs Organization. Nah, independen dia. Kalau tidak salah sekarang anggotanya, kalau terakhir yang kita punya info 2015 ada 170 negara. Nah, sekarang bisa jadi lebih sedikit. Berarti hampir seluruh negara pakai kan. Nah, jadi ada kode juga di situ kayak yang sana tadi, tapi ada HS 2 digit. 2 digit berarti ya 99 macam kan. Ada yang 6 digit, ada yang 8, dan ada yang 10. Tadi ada 6 tadi ya yang paling banyak dipakai internasional. Nah, bisa bayangkan kan berarti mencakup jutaan barang. Apa pentingnya? Jadi sama ya, kalau HS27 gitu ya, HS27 di Indonesia ya sama dengan HS27 di negara lain. HS27 itu kalau nggak salah bahan bakar mineral ya kalau tidak salah, nanti kita cek. Sama. Nanti mineral apa? Misalnya minyak mentah itu 27 berapa kalau 6 digit, minyak BBM yang apa bisa sampai 6 digit, makin spesifik. Ini terkait apa? Kadang terkait antara lain bisa suatu negara melarang impor HS berdasarkan HS 6 digit tertentu. Kami nggak mau barang ini karena dianggap barang itu misalnya tidak ramah lingkungan atau produksinya seperti apa. Bisa begitu. Atau tarif bahwa mereka menerima barang dengan HS yang begini-begini, yang 6 digit ya, atau 8 digit, itu tidak mau. Nah, dikenakan tarif 50%, 100%, nah, semacam itu. Gunanya di situ. Nah, karena itu HS ini lebih banyak dipakai ya untuk publikasi. Tapi dua-duanya saling mengisi itu, SETJ dengan HS. Nah, mari kita lihat contohnya saja. Ini contoh dari data BPS yang SETJ 1 digit ya. Saya ulangi ini SETJ ya, bukan HS ya. Nah, itu sayangnya tadi kita baru lihat ada data sampai 2018. Sebetulnya ada berserakan 2019 cuma harus diolah. Nah, kalau Anda lihat yang paling kanan, yaitu paling bawah, ya 180 miliar dolar, sama dengan data di atas tadi. Nah, itu total barangnya. Jadi total barang tetap tidak berubah, 180 miliar dolar pada 2018. Terdiri 10 kelompok, benar ya 10 ya Mbak Rama ya, 10 kelompok barang dari 0 sampai 9. Otomatis kalau yang golongan SETJ 2 digit, 3 digit langsung biasanya, yang 2 digit SETJ dia pakai 3 digit, ya nanti berapa 136 atau 137 itu apa dari minuman dan tembakau itu jenisnya. Nah itu kalau dilihat sepintas itu memang dari atas ke bawah itu menunjukkan tingkat pengolahan yang makin banyak kan begitu toh. Jadi yang satu bahan makanan dan binatang hidup ambil kirim gitu loh. Minuman dan tembakau ada sedikit pengolahan. Bahan-bahan mentah tidak untuk dimakan ya kirim. Bahan-bahan pelikan ini ya tadi minyak apa segala macam kan. Bahan-bahan mentah tidak untuk dimakan ya mungkin batu bara gitu toh. Ya, kan tidak. Ya boleh saja dimakan kalau mau makan. Nah dan seterusnya ke bawah. Ya, kan makin diolah. Nah, itu untuk menurut golongan ini. Semua data ini menarik untuk dianalisis. Nanti kalau kita bicara satu produk ya masuk mana saja. Nah, yang umum dipakai dan sering terus-menerus dipublikasikan oleh BPS, meskipun SETJ dia publikasikan juga, tapi tidak begitu dirilis ya, di berita resmi statistik yang dirilis adalah yang atas dasar HS 2 digit. Nah, karena 2 digit tadi sudah saya katakan, sayang kita tidak tampilkan di sini ya, nanti silahkan cek di Google, 99 macam ya Mbak Dwi ya, dari 01 sampai 99. Nah, menurut catatan BPS, pada ekspor 2019, berarti itu kolom 3 ya, kolom tengah itu kalau berdasarkan HS 2 digit dari 99 macam itu ada 10 macam yang nilainya paling tinggi dalam konteks ekspor Indonesia tahun 2019. Masuk ya? Yang paling gede adalah bahan bakar mineral. Masuk akal nih. Jadi ekspor biarpun kita ekspornya menurun tetap aja paling gede kan 22 miliar dolar. Lalu ada lemak dan seterusnya. Nah, itu dalam kurung nomor 27 ditunjuk Mbak, dalam kurung 15 dan 85 itu kodenya itu. Nanti kalau dicek nah itu 2 digitnya 27, 15, 85, 87, 72, 71 ya. Nah, semua negara tentu saja lain-lain kan produk andalannya. Nah, hanya di sini kita harus hati-hati. BPS menurut saya
kurang banyak nih menjelaskan bahwa data yang gambar ini kan disalin dari publikasi BPS ya. Gambar ini dari berita resmi statistik. Saya sudah cek, ternyata pengertian bahan bakar mineral yang nomor 1 ya, yang 27 itu di situ kan hanya 22,22 miliar dolar, sebelumnya 24,6 miliar dolar. Itu satuannya juta ya, 22.223 juta. Nah itu ternyata sebagaimana yang saya tulis di kotak atas, itu ternyata tidak memasukkan ekspor minyak mentah dan kawan-kawan yang sejenis itu. Karena konteksnya tabel ini adalah ekspor non migas gitu yang sudah diolah. Sehingga kalau dimasukin sebetulnya yang lebih relevan dia masukin. Karena kan otomatis kan ini tidak bicara migas non migas, ini keseluruhan komoditas. Maka kalau ditambahkan yang 22 itu menjadi 34,73 miliar. 61,75% total ekspor Indonesia itu hanya terdiri dari 10 kelompok. Nah, yang kecil-kecil di kanan tidak bisa dibaca itu, nanti dipelototi sendiri, itu hanya untuk contoh. Contoh bahwa tadi nomor 1 ini kan bahan bakar mineral, kodenya 27, HS 2 digit. Nah, kalau 8 digitnya ya seperti yang huruf kecil-kecil itu, tapi nggak ada nilainya. Ada berapa itu? 40 berapa itu ya. Itu kode berapa? 2700 berapa. Nanti silakan, kalau digedein di laptop sendiri nanti silakan, atau dicek di BPS. Nah, otomatis masing-masing yang HS2 digitnya ada 8 digitnya. Nah, ketika orang berbicara pengertian komoditas, itu kalau tidak merujuk ke 6 digit, ke 8 digit ya. Indonesia suka memakai yang 8 digit dalam mengelompokkan. Misalnya ekspor udang kan gitu ya. Udang itu kode HS-nya berapa, yang 6 digitnya. Nah, selain dari ITC dan HS, BPS itu juga mempublikasi untuk keperluan analisis ekonomi Indonesia. Saya kira ini juga menarik. Berdasarkan data HS tadi, tapi diolah sendiri oleh BPS versi Indonesia. Itu dia menyebutnya ekspor menurut 21 golongan barang. Sayang tadi nggak sempat diurut pakai piramid ya, harusnya ini pakai piramid, jadi yang paling gede yang mana kan begitu ya Mbak Rahma, Mbak Dewi. Nah itu 21 macam. Kalau dilihat yang paling gede yang nomor 5 ya, produk mineral ya. Produk mineral kan ya jelas itu kan, masuk batu bara segala macam. 38,22 miliar dolar, 22,82%. Nah ini contoh lain dari mengelompokkan barang. Tidak ada masalah, yang penting apel dengan apel, jeruk dengan jeruk. Jadi kalau kita menganalisis tahunan ya kalau pakai golongan ini kita lihat kan. Dan kita mau tahu di golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu apa saja rinciannya, harus masuk ke publikasinya BPS. Tapi ini tidak begitu terbanding ya dengan negara, tidak begitu kompatibel dengan negara lain. Kalau HS kompatibel. Nah, tadi saya di depan sudah katakan bahwa BPS mencatat, Bank Indonesia juga mencatat, lalu mengeluarkan data ekspor impor dengan konteks yang sedikit berbeda. BPS bulanan, BI 3 bulanan. Nah, disetahunkan memiliki angka total ekspor setahun. Saya belum tahu persis ya, masih saya selidiki perbedaan-perbedaan yang meskipun sangat kecil, kurang dari 1% ya. Nah, itu apa saja. Tapi sementara yang penting kita tahu ketika kita pakai data, kita pakai publikasinya BPS atau pakai BI, masing-masing punya kelebihannya. Dalam beberapa detail HS, dalam kedetilan itu BPS yang kita jadikan patokan. Tapi nanti ketika kita menganalisis untuk keperluan yang lebih bersifat melihat nilainya, kontribusinya terhadap neraca perdagangan, neraca pembayaran, nah itu pakai BI. Nah, paling kanan saja, paling kanan 2019 tadi kita lihat di BPS kan datanya 167,5 miliar dolar kan. Ini data yang sudah fix ya, yang tadi dipublikasi, masih sementara selisih berapa juta dolar. Nah pada saat yang bersamaan BI mencatatnya 168,4, jadi selisih satu, untuk kali ini selisihnya sekitar 1 miliar ya. Tapi bisa dilacak tahun-tahun sebelumnya, selisihnya relatif kecil. Ketika masing-masing data sudah angka final, selisihnya kecil. Sehingga kita bisa pakai dua-duanya, asal diberitahu. Nah,
uraian saya selanjutnya, ini karena soal kesempatan dan waktu saja, nanti di lain kesempatan saya pakai rinciannya BPS ya. Kebetulan BPS menguploadnya dalam bentuk PDF, jadi kalau ngolah ya kemeng juga kan satu-satu. Nah, Bank Indonesia mempublikasinya dalam bentuk, ada bentuk yang sifatnya Excel, jadi mudah di ini. Jadi saya memilih sementara analisis memakai BI untuk selanjutnya. Tapi jangan lupa tetap berbasis tadi SITC atau HS kan begitu. Nah, kita pakai HS 2 digit. Nah, ini contoh Bank Indonesia. Dari HS 2 digit 99 macam tadi dia kelompokkan menjadi 4. Ini standar juga pengelompokan, ini standar internasional. Jadi kelompok jadi 5 sebenarnya. Tapi di sini yang ditonjolkan 4 kelompok. Dari 99 tadi loh. Sama kan sebetulnya si BPS juga mengelompokkan, ada tadi pertanian, ada pengolahan tambang, tapi nampaknya pengelompokannya beda. Tadi sore saya dengan Mbak Dwi dan Mbak Rama sudah ngecek, nah, tapi kelihatannya untuk dijelaskan di sini agak panjang lebar, itu mana yang di sini masuk pertanian, mana yang tidak. Sehingga sementara kita pakai Bank Indonesia dulu nih. Jadi Bank Indonesia itu membagi barang itu menjadi dua besar. Barang dagangan umum, berarti ya yang diekspor impor umum. Yang satu barang lainnya. Barang lain ini terutama sekali emas non moneter. Jadi tidak dianggap dia barang dagangan oleh Bank Indonesia. Nah, jadi dari nilai 168-nya versinya Bank Indonesia kan 168 versinya kan, itu yang 3,54-nya itu adalah barang lainnya. Tidak ada di grafik. Nah, tidak ada di grafik. Nah, yang barang dagangan umum jadi 4. Nah, dia tidak membedakan migas dan non-migas ya. Jadi satu semua. Satu hasil pertanian, 2 hasil manufaktur. Jadi ini lebih dekat dengan pembagian internasional dari 99 digolongkan. Lalu hasil pertambangan. Jadi kita lihat bahwa sama dengan informasi BPS yang terbesar paling kanan, yang oranye ya, itu hasil manufaktur ya toh, dari 168 tadi 123-nya adalah manufaktur, pabrik, industri pengolahan. Nah, yang abu-abu itu adalah hasil pertambangan ya, Mbak. Ya, jadi minyak segala masuk ke situ. Tapi tadi manufaktur itu yang minyak yang diolah masuk manufaktur gitu loh, bukan masuk tambang. BBM masuk sana. Kalau yang minyak mentah masuk ke abu-abu. Nah, lalu yang biru itu pertanian 5,8 miliar. Nah, apa yang menarik? Yang biru ini kelihatannya ya dari dulu ya segitu aja kan? Benar nggak? 10-15 tahun ya pakem di 4 sampai 5 miliar sampai 6 miliar lah paling tinggi. Nah, kemudian yang tambang ya berfluktuasi. Nanti kalau kita melakukan analisis ya terkait harga kan? Kalau kita tambahkan dengan informasi volume atau berat bersih tadi, ya mungkin nanti kita akan lihat bisa-bisa itu grafik murni karena harga, tapi saya belum bisa memastikan. Itu namanya analisis lebih dalam. Nah, lalu yang manufaktur juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan memang meningkat, ya tidak? Nah, seperti itu ya. Lalu kita pengen tahu lagi yang pertanian tadi apa saja? Banyak, kalau ada berapa itu di BI tadi ada sekitar 10-11 dia beritahu. Nah, kita otomatis ngambil yang paling tinggi-tinggi saja. Jadi kalau bicara, kan kita tadi bicara 99 kan, otomatis pertanian itu kan belasan. Nah, ini dipilih berapa ini? 4 yang nilainya paling tinggi. Sebetulnya ada 5 yang tinggi itu ya. Kopi, teh, rempah-rempah, tembakau, biji coklat, dan udang. Yang digambar cuma 4 ya, berarti yang nggak masuk digambar apa itu, Mbak? Teh tidak dimasukkan. Lebih rendah, teh nomor 5 soalnya. Kita mengambil urutan dengan data 2019 ya, dulu pada tahun-tahun sebelumnya ada. Nah, mari kita lihat itu dari 5 komoditas yang digambar hanya 4. Itu separuh dari produk ekspor pertanian itu adalah 5 komoditas. Saya ulangi ya, kopi, rempah-rempah, tembakau, biji coklat, teh. Nah, urutan besarnya untuk saat ini ya setidak-tidaknya selama berapa tahun terakhir itu ya, dari 2014, 5 tahun terakhir yang tertinggi adalah udang. Jadi kita ekspor udang. Tadi sudah dicek juga oleh Rama, kalau mau mengikuti data yang lebih rinci, kan tadi 99 ya, ternyata kalau pakai HS yang lebih rinci kan, udang tuh macam-macam udang kan, HS 6 digit dan HS 8 digit.
Nah, udang nilainya 1,39 miliar dolar. Jadi kita ekspor udang banyak. Jadi saudara-saudara tidak usah heran kalau udah agak jarang makan udang besar-besar dan yang enak ya, karena sudah diekspor. Jadi dapatnya Mbak Dwi kalau pesan udangnya udah agak layu kan. Kemudian yang biru biji kopi ya. Nah, itu juga gede, 872 juta dolar ya, hampir 1 miliar dolar. Nah, itu juga lihat perkembangannya. Lalu kemudian rempah-rempah. Ini dulu di zaman company ya, rempah-rempah ini yang paling tinggi ekspornya kan. Tapi karena sudah tidak zaman company lagi, kita mungkin merosot di pasaran dunia. Itu menjadi hanya segitu. Lalu biji coklat yang kuning, ya, bisa dicek nanti ya. Kita juga pengen tahu kalau yang tadi manufaktur yang dianggap paling besar tadi apa saja. Nah, menurut catatan kita itu ada 11 komoditas yang paling besar, mencapai 57%. Di gambar hanya ada 5 komoditas tertinggi ya Mbak Dwi ya. Ini contoh saja, nanti pelan-pelan harusnya pada tingkat yang lebih lanjut, saudara-saudara harus melihat seluruh 11 komoditas itu, bahkan kita akan ngecek dengan komoditas yang lebih banyak lagi rinciannya. Nah, di sini yang paling gede masih kelihatan adalah minyak sawit. Jadi minyak sawit itu tidak masuk pertanian ya, tapi masuk industri pengolahan karena diolah. Itu masih paling gede, 14,7 miliar. Lalu ada yang abu-abu itu produk logam dasar. Lalu ada apa lagi? Biru tekstil dan produk tekstil. Nah, ini salah satu yang menarik juga. Sekarang masih gede 12,9, berarti 13 miliar. Cuma kan kecenderungannya agak stuck nih selama 5-6 tahun. Kalau kita tarik ke tahun-tahun yang lampau, ini tekstil dan produk tekstil ini pernah menjadi urutan atas dari yang manufaktur. Nah, lalu ada karet olahan. Macam itu ya. Nah, kita juga pengen tahu yang tadi tambang. Ya kan ada batu bara, ada minyak mentah, dan ada gas alam. Kenapa saya pilih pembagian Bank Indonesia? Karena dia tidak membagi migas dan non-migas kan. Semua dijadiin satu. Itu yang biru itu batu bara, fluktuatif. Gas alam juga fluktuatif, minyak mentah cenderung turun. Ini bisa tidak hanya karena harga, bisa memang karena volumenya kan. Dan jangan lupa selain itu ada biji tembaga, biji nikel, bauksit kan, meskipun nilainya lebih rendah dari ini. Tapi ini bertiga ya, bertiga ini 90% sudah, sehingga kita mau sebut besar-besar tembaga, nikel, bauksit sebenarnya masih kecil secara nilai. Ya, begitu. Lalu juga data ekspor itu juga terkait dengan negara tujuan. Nah, Indonesia ini negara tujuannya sebetulnya kalau jumlahnya banyak. Tadi berapa? 200 negara ya hampir ya. 100 berapa tadi Mbak Dewi tadi kita ngecek tadi. Sampai negara-negara kecil kita juali ya 100 lebih ya. Tetapi 10 negara itu 70% dari produk Indonesia itu hanya ke 10 negara. Nah, bahkan 5 teratas diantaranya itu sudah mencapai lebih dari separuh. Gitu loh. Nah, harusnya kita nanti studinya tentang 10 negara, jangan hanya 5. Ini 5 ya. Nah, cuma 5 ini sudah mencapai sekitar hampir 58%. Yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ini adalah Cina. Ya, sebelumnya pernah Jepang. Betul toh? Sebelumnya Jepang yang paling tinggi ekspor kita di masa-masa lampau. Amerika Serikat dulu juga lebih tinggi dari Cina, tapi belakangan Cina yang paling tinggi. Saat ini 2019 ekspor kita itu 16,5%, 16,59% itu ke Cina. Jadi dia mitra dagang ekspor kita yang paling besar. Amerika masih 10,57, Jepang malah merosot menjadi 8,98, Singapura 7,68. Perkara Singapura itu maklar ya soal lain. Nah, salah satu yang menarik itu memang India. India ini yang digadang-gadang akan menjadi negara tujuan ekspor kita yang besar. Nah, sebagai penutup, saya ulangi, jadi kita ketika bicara ekspor itu kita bicara tentang barang yang dijual ke luar negeri. Lalu kita bisa menganalisisnya berdasarkan nilai keseluruhannya, benar kan? Dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan. Nah,
Sebaiknya kita jangan hanya melihat nilainya, tapi juga melihat berat, volume, ya kuantitas lah ya. Kuantitas, volume, berat. Nah, ada datanya BPS. Menarik itu, karena kedua-duanya penting dianalisis. Hanya untuk slide-slide ini kita belum ada menaruh berat ya Mbak Dwi. Kita lihat, bisa saja sebuah nilai ekspor itu turun karena harga, bisa juga karena memang kuantitasnya yang berkurang. Itu satu analisis. Analisis lain adalah rincian. Tadi kita kalau mau merinci barang ekspor, itu ada berbagai macam cara yang bisa dipakai. Yang penting pemakaian datanya konsisten. Jadi kalau analisis pakai pengelompokan yang mana. Nah, kalau dia sangat detail, itu biasanya HS 6 atau 8 digit. Ya, itu bisa menyebut nama kopi apa atau udang apa, kan seperti itu. Nah, kita juga bisa mengelompokkannya. Jadi sangat gede. Jadi pertanian, pertambangan, manufaktur. Bisa juga tengah-tengahnya tadi yang HS 2 digit, kan begitu ya Mbak Dwi ya, HS 2 digit dari 99 macam itu, tadi baru ditampilkan 10 macam. Nah, kita misalnya membuat 20 macam, seperti apa. Itu juga menarik untuk dianalisis. Sekali lagi, menganalisisnya adalah nilai dan kuantitas atau berat bersihnya. Kita juga bisa tertarik dengan menganalisis tujuan ke negara mana saja, bagaimana perkembangan di negara tersebut. Nah, kalau masuk lebih dalam lagi di negara tersebut, komunitasnya yang mana? Nah, gitu. Ke Amerika apa saja? Ke Cina apa saja? Oke. Sampai situ sudah menarik itu. Tentu saja kalau kajiannya lebih maju lagi, kita akan bicara tentang strategi perdagangan, kebijakan perdagangan, baik di kita maupun di negara tujuan kan. Mungkin ke Amerika berkurang karena mereka menerapkan tarif misalnya, atau tidak mau menerima ini, menerima itu. Ke Cina bisa, tapi ada imbal baliknya, kita impor lebih besar dari dia. Nah, itu kan berarti sudah di luar soal big picture ini. Sehingga kajian tentang ekspor ini kajian yang sebetulnya stepnya masih 9 lagi lah. Kalau kita ibarat 10 step, itu baru step 1 untuk gambar besar. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita akan bicara impor, selanjutnya nanti kita bicara jasa, dan seterusnya. Untuk kita pahami bagaimana Indonesia ini memiliki transaksi internasional dengan negara-negara lain. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.